Ikan apa yang terindah, ikan olive without you in my life. Ayam apa yang termanis, ayam falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Sudahlah, jangan terlalu banyak belajar, nanti kepinteran. Susah dapat teman, relasi, dan jodoh. Gak usah banyak pilih-pilih deh jadi orang, nanti keburu tua. Gimana? Familiar gak dengan kata-kata seperti itu? Kenyataannya, perkataan itu ada benarnya loh. Loh, kok gitu sih? Ayo kita definisikan terlebih dahulu apa itu pintar. Seseorang dianggap pintar ketika punya banyak informasi dan data di kepalanya yang terakumulasi membentuk cara berpikir dari orang tersebut dan akhirnya memiliki pandangan yang luas dalam melihat sesuatu. Nah, dari definisi tersebut, kita tahu jika seseorang mempunyai banyak informasi, berarti memiliki banyak referensi. Ketika memiliki banyak referensi, maka dia dapat melihat banyak pilihan, banyak ketertarikan, dan menjadi semakin kompleks. Dalam keadaan tersebut, maka si orang yang dikatakan pintar tadi memang akan sulit dalam relasi. Kenapa? Karena memang tidak banyak orang yang memiliki itu. Gak percaya? Mari kita lihat saja contoh referensi dari tokoh-tokoh besar yang terkenal dan dianggap jenius, tapi bahkan tidak pernah jatuh cinta, menikah, dan cukup buruk dalam kehidupan sosialnya. Kita sebut saja Galileo, Da Vinci, Ibnu Sina, Kopernikus, Nietzsche, Voltaire, Isaac Newton, Tesla, The Wright Brothers, Leopold, Blaise Pascal, dan masih banyak lagi. Ada sih yang menikah tapi akhirnya gagal, seperti Albert Einstein, Stephen Hawking, Jeff Bezos, Bill Gates. Sekalinya ada yang berhasil dalam dunia percintaan, sangat sedikit sekali jumlahnya. Seperti Thomas Alva Edison, Pak Habibie, atau Pierre Curie dan Marie Curie, yang karena memang keduanya pasangan ilmuwan. Kebanyakan manusia itu nggak punya banyak referensi loh. Ketika hanya tahu sedikit, maka pikiran jadi sempit. Ketika pikiran jadi sempit, yang dia tahu hanya itu saja. Apa maksudnya itu saja? Simple, naluri manusia itu mengikuti hawa nafsu, mencari sesuatu yang membuat otaknya terisi oleh zat dopamin yang akan membuatnya senang. Nah, karena referensi yang terbatas, maka yang membuat orang itu senang juga cuma sedikit pilihannya. Dia nggak tahu dan nggak ngerti apa-apa lagi selain yang dia tahu. Suka berkumpul dengan kaumnya yang jumlahnya banyak, guna mendapatkan pengakuan dari eksistensinya. Tergantung apa kelebihan yang dia miliki. Karena kelebihannya pun gak lebih-lebih amat. Ya jadi itu saja yang dibahas. Makanya ketika orang itu pintar, dia gak ngerti sama apa yang dilakukan oleh orang-orang berotak dangkal ini. Cenderung akan berpikir, ngapain ngumpul-ngumpul gak jelas, nongkrong-nongkrong di kafe sampai subuh, padahal yang gak ngobrol-ngobrol amat, malah sibuk satu sama lain di sosial media misalkan. Atau kalaupun ngobrol, cenderung orang yang pintar tuh bosan. Kalau nggak seputar pergosipan, seksual, nostalgia masa lalu, atau hanya kehidupan sehari-hari yang bersifat teknis.
Ya gimana? Maklum aja, diajak bahas sejarah, sosial, politik, atau ekonomi, pada nggak ngerti. Dan kalau nggak ngerti, ya tidak tertarik. Apalagi bahas filsafat, fisika, psikologi. Makin pusing dan menganggap orang yang ngomongin itu nggak asik. Makanya mereka membuat sesuatu yang dinamakan circle guna menyaring orang-orang yang mereka anggap gak asik ini. Terus, pintar aja cukup? Sayang sekali, jawabannya tidak, saudara-saudara. Pintar belum tentu menandakan bahwa orang tersebut memiliki pemahaman yang baik. Dalam memahami, ranahnya ada di sudut pandang. Jadi percuma juga bila seseorang itu pintar tapi memiliki sudut pandang yang sempit. Ketika sudut pandangnya sempit, maka akan sering gagal paham dan mengartikan segala sesuatunya secara literal. Lalu jadi fanatik yang menganggap kebenaran di luar dari kebenarannya sendiri semuanya salah. Jadi masih mau jadi orang yang dianggap pintar, tapi di sisi lain dibilang kuper, cari jodoh pilih-pilih, yang akhirnya tetap jomblo dan dibodoh-bodohi oleh orang yang lebih bodoh. Maka itu, kan kalau kita jadi kaum mendang-mending, ya mending jadi bodoh aja deh. Hancurkan kebanggaan orang tua, hancurkan perasaan orang lain, dan hancurkan diri sendiri. Menuju kesenangan yang tiada batas. Go infinity and beyond. Kamu Apa? mau sipo, Ogoyo. mau Ogoyo. sipo, Ogoyo. mau sipo, Ogoyo. mau sipo, Ogoyo. mau